Bukan satu, tapi 5. Mereka gugur bukan saat perang, apalagi menjaga perbatasan. Tetapi mereka gugur saat mengikuti latihan dasar militer. Bukan karena mereka lulus TNI, tetapi karena mereka lulus seleksi calon manajer koperasi. Saya ulangi sekali lagi, manajer koperasi. Tidakkah ini terasa begitu janggal? Mari kita bicarakan. Sedari awal saya mencoba memahami di mana logikanya. Bukankah seorang manajer koperasi nanti pekerjaannya adalah mengurusi keuangan, penjualan, mengelola stok barang, mengatur arus kas, membuat laporan, membangun jaringan usaha, mendampingi UMKM, meningkatkan keuntungan koperasi desa. Begitu kan? Kalau begitu, di bagian mana pekerjaan ini membutuhkan latihan dasar militer? Apakah neraca keuangan akan menjadi lebih seimbang setelah belajar baris berbaris atau belajar mengangkat senjata? Apakah omset koperasi naik karena mampu merayap di tanah? Apakah laporan laba rugi akan menjadi rapi karena telah mengetahui dan memahami trik penyamaran? Saya ini benar-benar bertanya karena menurut saya tidak ketemu logikanya. Sampai hari ini saya belum menemukan hubungan langsung kompetensi seorang manajer koperasi dengan latihan dasar militer ala TNI. Lalu kabar duka itu datang, bukan 1, bukan 2, melainkan 5 peserta dilaporkan meninggal saat mengikuti rangkaian pelatihan. Pemerintah memang telah menjelaskan penyebab medis masing-masing korban. Namun, sebagian keluarga merasa keberatan atas penjelasan tersebut. Artinya, ada pertanyaan besar yang harus dipertanyakan. Kalau tujuan akhirnya adalah manajer koperasi, mengapa pintu masuknya adalah latihan dasar militer? Kalau yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola ekonomi, mengapa ukuran keberhasilannya diawali dengan kemampuan bertahan dalam latihan fisik yang berat? Kemudian, kalau yang dicari adalah seorang profesional yang mampu membangun usaha rakyat, mengapa mereka terlebih dahulu diuji layaknya seorang prajurit? Bukankah kita mengetahui setiap pendidikan seharusnya dirancang sesuai dengan profesinya? Dokter dididik menjadi dokter, guru dididik menjadi guru, akuntan dididik menjadi akuntan. Lalu, mengapa manajer koperasi dididik dengan pola ala pendidikan militer? Bukankah juga kita sama-sama mengetahui bahwa manajer-manajer toko-toko retail, baik minimarket maupun supermarket, tidak pernah dididik ala TNI? Namun perusahaan mereka, usaha mereka melesat. Pekerja-pekerja mereka disiplin, berdedikasi, berintegritas, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Saya tidak meremehkan dunia militer, justru sebaliknya. Militer memiliki fungsi yang mulia. Mereka disiapkan menghadapi ancaman negara. Mereka memang harus kuat secara fisik, harus disiplin, harus siap menghadapi cuaca ekstrim. Tetapi tidak semua profesi harus dibentuk dengan cara yang sama ala militer, karena kebutuhan kompetensinya juga berbeda. Alam kerjanya sangat berbeda. Disiplin bisa diajarkan, integritas bisa dibangun, kepemimpinan bisa dilatih tanpa harus melalui latihan dasar militer. Apalagi nanti yang dihadapi bukan medan perang, melainkan buku kas, gudang barang, rapat anggota, dan ekonomi desa. Mungkin memang sudah saatnya program ini dievaluasi secara menyeluruh, apalagi soal pelibatan TNI. Bukan karena kita anti disiplin, bukan pula karena kita anti militer, tetapi karena setiap kebijakan harus menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah metode yang digunakan benar-benar relevan dengan pekerjaan yang akan dijalankan? Kalau jawabannya belum jelas, maka mempertanyakan bukanlah bentuk dari pembangkangan, melainkan bentuk dari kepedulian. Karena tujuan negara bukan sekedar meluluskan peserta, tetapi memastikan mereka pulang dengan selamat dan benar-benar siap menjalankan tugas yang telah dipersiapkan untuk mereka. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, kalau seseorang akan menjadi manajer koperasi, pelatihan apa yang sangat dibutuhkan? Pelatihan mengelola ekonomi atau latihan dasar militer? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena pertanyaan ini bukan sekedar soal 5 orang yang telah tiada, tetapi tentang sebuah kebijakan yang seharusnya dirancang
agar tepat sasaran dan tidak memakan korban.